sebagainya. Aku melakukan semuanya, aku mencari trik-trik di YouTube, trik-trik di Google, semuanya yang aku rasa itu adalah yang terbaik. Tetapi ujung-ujungnya aku selalu ditolak. Halo semua, jumpa lagi dengan saya Haris Monorek dan kali ini saya ingin membahas di playlist yang judulnya tentang cinta atau dalam bahasa Inggrisnya love. Wah, ngomongin ini pasti rame nih. Dan temanya kali ini adalah alasan mengapa kamu selalu ditolak. Mungkin karena pria yang selalu mendekati, naturnya itu kan pria yang selalu mendekati wanita. Aku pasti tahu ada juga wanita yang mendekati pria. Tapi ini mungkin dari sudut pandangku sendiri ya aku membahasnya ini. Tapi mungkin mungkin wanita pun yang mendengarkan juga pernah mengalami hal ini ya. Jadi aku mau bahas, tapi sebelum aku lanjut, aku ingin agar teman-teman tekan tombol subscribe di bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya agar aku selalu semangat untuk mengupload konten-konten berikutnya. Jadi jangan lupa ya teman-teman. Jadi aku ini pertama-tama aku ingin bilang bahwa aku ini adalah orang yang sering ditolak. Jadi mungkin orang-orang nggak tahu ya kalau aku ini sering ditolak. Aku ini udah mendekati banyak wanita dan aku ditolak mulu. Aduh, kesian mulu ya aku. Dan aku sebenarnya nggak belajar dari mengapa aku ditolak sih. Apa sebenarnya yang salah dengan aku? Dan aku ingin membagikan ini dengan teman dan dengan teman-teman dan aku harap teman-teman bisa belajar dari kesalahan aku. Jadi PDKT itu adalah proses yang sebenarnya paling menyenangkan, di mana kita sedang berbunga-bunga mendekati orang yang kita taksir. Dia ini gimana sih kalau aku lakuin ini, dia bakalan gimana? Dia seneng gak? Dia respon gak? Dan ketika kita salah untuk melakukan langkah dalam PDKT, maka tentu saja kita akan berakhir dengan penolakan dan itu pasti kalian sakit hati. Pasti galau di kamar mandi, muter lagu galau dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai bunuh diri ya. Aku pernah deketin cewek itu bertahun-tahun dan aku ditolak berkali-kali. Aku juga pernah melakukan PDKT kepada cewek dengan memberikan sebisa mungkin hadiah-hadiah yang romantis dan kreatif, memberikan surprise waktu dia ulang tahun, ngobrol bareng mungkin dan lain sebagainya. Aku melakukan semuanya, aku mencari trik-trik di YouTube, trik-trik di Google, semuanya yang aku rasa itu adalah yang terbaik. Tetapi ujung-ujungnya aku selalu ditolak. Dan aku pikir mungkin ini adalah soal popularitas, soal ekonomi, ataupun soal muka. Jadi kan aku ini kan udah pas tiga-tiganya. Aku ini bukanlah siapa-siapa. Aku nggak punya popularitas apapun. Aku bukanlah artis. Aku bukanlah orang yang ganteng. Aku nggak kaya. Aku ini hanyalah orang yang pas-pasan. Tetapi pandanganku itu berubah ketika aku melihat seseorang yang aku kenal. Dia itu sebenarnya biasa-biasa aja, nggak seganteng opa-opa Korea. Dan dia di mata si ceweknya ini ya, bukan orang yang kaya, bukan, meskipun dia punya tabungan yang mungkin ataupun finansial yang mungkin oke, tapi dia kelihatannya sederhana aja. Ya dan juga dia juga nggak populer sih. Dia adalah orang yang lebih suka bermain di belakang layar daripada di depan layar. Dan ketika aku ngobrol sama dia, itu aku menyadari kesalahanku selama ini ya. Dari waktu aku SD, PDKT, aku SMP, aku SMA, sampai mungkin aku kuliah di semester 2 kemarin, aku akhirnya menyadari kesalahanku selama ini dalam PDKT dan mengapa aku selalu ditolak. Dan ini bukan soal
muka, bukan soal popularitas, soal kekayaan. Karena gini nih, dia ini orangnya juga nggak mem gi nggak memiliki ketiga ini, tetapi dia dicintai oleh orang yang dia cintai. Dan aku akhirnya sadar bahwa PDKT itu harus sabar, jangan terburu-buru ya, karena wanita juga ataupun pria yang kita cintai itu butuh waktu untuk merasakan cinta dari kita. Mereka juga butuh waktu. Orang kita waktu cintai mereka itu butuh waktu. Masa kita nggak kasih waktu ke mereka? Dan kalau emang kita cinta ke mereka, jangan buru-buru. Sabar aja. Dan jangan baper. Serius, jangan baper waktu kamu PDKT. Boleh sih, kan namanya cinta nggak mungkin baper. Apalagi kalau dia udah eh, ngerespon chat kita, itu pasti baper. Apalagi atau dia senyum ke kita, itu rasanya dunia itu hanya milik kita sendiri ya. Tapi serius nih, jangan baper. Karena waktu kamu baper, kamu dimabuk oleh cinta, kamu akan melakukan hal-hal yang bodoh. Hal-hal yang aku sesali dulu ya. Yang membuat aku berpikir, wah kayaknya dia ini udah suka sama aku nih. Aku harus ngechat dia 24 jam sekali. Harus ngechat mulu dia, harus ngeliatin dia mulu, harus memberikan kode-kode yang jelas kepada dia sehingga orang-orang semua melihatnya, padahal seharusnya hanya aku dengan dia aja yang tahu. Tetapi aku dengan bodohnya melakukan semua hal itu ke cewek yang aku dekati, dan aku selalu menembak dengan terburu-buru. Padahal sebenarnya si cewek ini butuh waktu untuk melihat kita, mengenal kita, mengetahui kita lebih dalam. Dia sebenarnya udah suka sama kita, cuman ya itu, kitanya udah buru-buru sama dia. Dan aku dulu kesalahanku juga, aku orangnya cepat nyerah. Karena laki-laki ya, mungkin karena pikir ya udahlah, dia nggak mau sama gue, ya udah cari aja yang lain. Meskipun sebenarnya aku nggak rela sih, itu cuma perkataan sekuat dari aku. Dan nggak mau sebenarnya ninggalin, cuman ya karena ya dia nggak suka aku, ya udahlah aku gini. Dan ini kesalahanku waktu aku ngomong sama teman aku ini bahwa jangan nyerah. Kalau kamu cinta sama cewek itu, yang pertama kamu jangan nyerah. Mungkin akan butuh beberapa bulan, beberapa tahun untuk meyakinkan dia, tapi nggak sebatas menunggu ya. Kamu juga harus menjadi orang yang berkualitas. Kalau kamu cinta sama cewek ataupun cowok yang pintar, saran aku, jadilah sepadan. Maka kamu harus jadi orang yang pintar juga. Ketika kamu mencintai cewek atau cowok yang berkualitas, maka kamu harus jadi orang yang berkualitas dulu. Dan ketika kamu mencintai orang yang cewek atau cowok yang setia, maka kamu harus menjadi cewek atau cowok yang setia dulu. Pasangan itu harus sepadan. Ketika kalian memutuskan untuk ada dalam satu hubungan, maka kalian harus menjadi orang yang sepadan. Gak bisa tuh berat sebelah. Makanya aku jujur ya, aku gak terlalu srek sama orang yang putus nyambung. Gini, bukan putus nyambung sih, maksudnya gonta-ganti pacar. Menurutku gimana ya, pacaran itu lu ngapain? Lu pacaran buat sakit hati? Lu pacaran sama ini putus sakit hati, lu pacaran sama itu putus sakit hati, gitu maksudnya, sehingga lu ganti-ganti. Sebenarnya apa sih yang dibanggakan dengan mempunyai mantan yang banyak? Nggak ada kan? Makanya sebelum lu memutuskan untuk pacaran, lu harus lihat dulu sebelum lu memutuskan, dia ini sepadan gak sama gue ini sepadan gak sama dia. Jangan lu itu mungkin atau dianya masih belum dewasa, dan lu dengan sok kuatnya bilang, aku mau mendewasakan dia, aku mau merubah dia menjadi lebih baik. Men, gak ada yang bisa merubah diri orang lain selain diri orang lain itu sendiri. Kalau dia udah niat, dia pasti bakal berubah. Serius deh, aku juga dulu ada satu wanita yang mungkin sampai sekarang yang aku bilang dia itu orang yang luar biasa. Dia itu selalu menegur aku dengan secara terang-terangan dengan hal apa yang aku lakuin salah dan bodoh menurut aku ya. Aku menyesali sama perbuatan aku dulu. Dan dia selalu menegur aku, dan aku emang gak akan bisa berubah kecuali ada titik di mana aku mulai jenuh dan menyadari
ketidakdewasaanku. Dan akhirnya aku pikir, kayaknya aku harus berubah deh. Aku udah umur segini, kayaknya aku harus dewasa lagi. Dan akhirnya aku berubah. Jadi jangan gini ya, kamu nggak akan bisa merubah orang lain, kecuali orang lain itu yang mau merubah dirinya sendiri. Kamu nggak akan bisa mempengaruhi, iya ya, kamu memang bisa mempengaruhi hidupnya, tapi kamu nggak bisa mengubah dia sepenuhnya. Jangan mengubah dia, terimalah dirinya. Karena cuma dia itu aja yang bisa mengubah hidupnya. Aku dulu pernah ketemu orang-orang yang si cewek ngomongnya gini nih, "Tenang aja, nanti kalau udah nikah aku bakalan merubah dia menjadi lebih baik." Tapi waktu nikah, pernikahan itu aku rasa menjadi pernikahan yang toksik, karena si ceweknya toksik, si cowoknya toksik. Si ceweknya cuma modal pura-pura bisa mengubah si cowoknya agar lebih baik, ternyata si ceweknya ini belum menjadi pribadi yang lebih baik. Dan karena terjadi ketidakseimbangan inilah, maka pernikahan mereka menjadi pernikahan yang toksik. Dan aku nggak bisa sebutin siapa orangnya, sorry, itu privasi. Dan aku rasa stoplah mengubah orang, stoplah. Kamu nggak akan bisa merubah orang. Aku udah terlalu dalam yang ngomongin soal itu, padahal sebenarnya temanya bukan itu ya. Dan kembali lagi tentang alasan kamu ditolak, sehingga aku harap kamu bisa belajar bahwa jangan baper saat kamu PDKT. Serius, kamu harus menggunakan logika kamu juga, harus menggunakan akal kamu. Kamu harus tahu, misalkan kalau aku melakukan ini, misalkan memberikan hadiah secara berlebih-lebihan dengan dia, memang itu adalah ekspresi cinta kamu ke dia, agar dia tahu bahwa kamu serius dengan dia. Tapi kamu harus berpikir bahwa dia risih nggak kalau aku lakuin ini terus, dia jengkel nggak ketika aku lakuin ini terus. Kamu harus balik ini ke diri kamu juga. Ketika kamu mungkin disukai oleh orang lain dan kamu mungkin belum mencintai dia, dan dia terus melakukan hal yang berlebihan kepada kamu, maka kamu pasti juga akan risih. Dan yang kedua juga, jangan apa ya, aku udah lupa poin-poin tadi aku. Jangan cepat menyerah. Kalau kamu serius mengejar orang yang kamu cintai, jangan cepat menyerah. Tunggu dia, sehingga dia bisa memberikan waktu untuk dirinya merasakan cintamu. Dan ini aja yang bisa aku bagikan dari seorang jomblo yang belum pernah merasakan nuansa romansa, tapi udah sosok jago memberikan nasihat. Tapi ini karena pengalaman pribadi aku dan hasil percakapan aku dengan teman aku yang mengubah hidup aku tentang pandangan PDKT yang benar itu gimana sih, tentang PDKT yang berkelas itu gimana sih, sehingga aku nggak terus-menerus harus ditolak. Dan that's it. Aku harap kamu bisa mempelajari dan menangkap apa yang udah aku sampaikan dan mengaplikasikannya dalam pendekatan kamu dengan seseorang. Dan itu aja. Saya Haris Manorek. Salam pamit.